Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Bad Prosecutor. Drama ini mengisahkan tentang jaksa yang bernama Jin Jung diperankan oleh Dio EXO yang suka membuat onar di kantor distrik pusat. Dia percaya bahwa bertarung bisa membantunya untuk menegakkan keadilan, sehingga Jin Jung ini kadang mengandalkan tipu daya daripada standar praktik hukum. Pada saat bersamaan, ia sesungguhnya memiliki rasa keadilan yang begitu tinggi dan hati nurani. Hal itu membuatnya selalu berada di posisi membela yang lemah dan berperang melawan yang jahat. Dia menggunakan cara-cara yang tidak biasa, bahkan cenderung gila. Dia menggunakan trik-trik di atas prosedur-prosedur standar untuk menghentikan penguasa yang melakukan korupsi dan merusak masyarakat. Dalam menghadapi kasus, dia dibantu oleh seorang penyidik bernama Lee Chul-gi yang diperankan oleh Yoon Jun-sok, dan tidak hanya Chul-gi, Jin Jung juga dibantu oleh Shin Ara yang diperankan oleh Lee Si-hye. Jaksa kompeten yang selalu menilai masalah secara objektif. Berbeda dengan Chul-gi, Ara memilih menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bersih. Di kantor distrik pusat yang sama juga terdapat Oh Do-hwan yang diperankan oleh Ha Jun, seorang jaksa elit yang percaya pada kekuatan uang dan kekuasaan di atas segalanya. Dia bersedia melakukan apa saja demi posisi yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Bad Prosecutor ini akan menampilkan dunia yang dirusak dengan kekayaan dan kejahatan, sehingga peran para aparat penegak hukum ada di dalamnya. Nah, suatu hari Jung ini sedang melacak jejak narkoba. Jadi ada suatu kasus narkoba gitu, dan Jung ini sedang melacaknya. Jung ini mula-mula melacak rantai distribusi hingga ke gangster yang dapat dikenali dengan tato naga di leher mereka. Para timnya Jin Jung ini mulai bekerja dan menyusup ke klub malam gangster. Namun sayangnya, saat mereka menemukan geng tato naga, tim polisi tiba untuk menangkap narkoba dan menciptakan kekacauan dan membuat para gangster melarikan diri. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah. Jung menggunakan sepeda motor ayahnya untuk mengejar para gangster tersebut. Dia menghajar mereka dan mengamankan daftar klien mereka. Keesokan harinya, di gudang yang sepi, Jung bertemu dengan Ahra untuk memintanya memeriksa klien yang ada dalam daftar tersebut karena menduga nama pembunuhnya mungkin ada di sana. Namun Do-hwan telah belajar dari kesalahannya dan membuntuti Ahra. Do-hwan pun curiga kalau ada Jung di sana, namun Jung dengan sigap berhasil melarikan diri dengan sangat cepat. Dia berhasil mencapai sepeda motornya lalu bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba ada seorang pria bertopeng yang menyergapnya dan menusuknya beberapa kali. Jung ini kemudian menyadari bahwa dia tidak asing dengan sarung tangan yang digunakan oleh orang yang menusuknya tadi. Kemudian dia mengingat-ingat bahwa pernah bertemu dengan orang tersebut di sebuah penginapan saat dia sedang melihat CCTV. Ahra yang merasa cemas langsung menghubungi Jung, namun dia tidak mendapatkan balasan telepon dari Jung. Saat Do-hwan pergi, Ahra pun langsung memasuki gudang tersebut dan mencari Jung, namun dia melihat Jung sudah tergeletak di tanah dengan perut yang berlumuran darah. Ahra langsung mencoba untuk menghubungi ambulans dan membawa Jung ke rumah sakit, namun Jung menolaknya karena saat ini posisinya sedang menjadi buronan. Jadi sejak kasus yang pertama tadi, yang narkoba tadi, Jung ini dilacak juga gitu teman-teman oleh para kepolisian. Jadi dengan Jung ini ke rumah sakit itu bukanlah solusi yang baik. Nah, oleh karena itu Ahra ini pun membawa Jung ke tempat pamannya Jung yang dirasa tempat tersebut sangatlah aman. Lalu di tempat tersebut, pamannya ini mengundang dokter pribadinya untuk merawat dan mengobati si Jung. Meskipun berhasil diselamatkan, Jung ini sudah kehilangan banyak darah dan membutuhkan donor darah. Untung saja pamannya ini memiliki golongan darah yang sama dengan Jung dan langsung mendonorkan darahnya kepada Jung. Nah, dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, Jung ini bermimpi dia bertemu dengan ayahnya. Dia tuh bermimpi di momen ketika dia masih kecil, dimana dia sedang memakan es krim bersama dengan ayahnya. Lalu ayahnya yang merupakan reporter pamit untuk melanjutkan pekerjaannya, dan meskipun si Jung ini awalnya menolak dan ingin mengikuti ayahnya ini tidak mengizinkan dan akhirnya pergi seorang diri gitu. Nah, beberapa saat kemudian saat ayahnya ini pergi,
Jung mendengar adanya sebuah tabrakan dan ketika dia menoleh ayahnya sudah tertabrak gitu teman-teman. Nah dari sinilah Jung ini seperti mengalami mimpi buruk hingga dia tuh berkeringat gitu, dan Ahra tetap setia di sampingnya si Jung ini. Jadi semalaman Ahra ini menemani si Jung, terus dia selalu berada di sisi Jung sambil menenangkan si Jung ini. Paman Jung menyuruh Ahra untuk beristirahat, namun Ahra ini masih sangat khawatir dengan kondisi Jung karena sampai saat itu, sampai selesai diobati pun Jung ini masih belum sadarkan diri. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.